Oke. Jadi ini Anda, mmm, sudah tahu, sebelumnya ya, teorinya ya? Saya ingin tanyakan kalau begitu, menurut Anda yang sudah Anda pelajari di Prague Biomol, SDS Page itu apa? Ayo, kan Anda sudah atau Teknik elektroforesis. teknik elektroforesis. Tujuannya apa? Memisahkan protein yang bermuatan berdasarkan berat molekulnya. Oke, good. Terima kasih Matthew. Mmm, sebenarnya sih pagi ini saya ingin membahas singkat-singkat saja karena, sudah ada video pembelajarannya. Ini saya salah share ini. Ya mestinya sudah bisa lihat layar saya, PowerPoint saya? Sudah, Pak. Oke. Saya ngomong secara umum dulu, bukan SDS Page. Kalau SDS Page itu sodium dodesil sulfat, poliakrilamid, gel elektroforesis. Itu salah satu jenis elektroforesis protein. Jenis elektroforesis protein yang lain itu banyak gitu ya. Saya ini kan dulu elektroforesis itu istilah untuk apa? Intinya kita kalau mau menggerakkan migrasi ya, menggerakkan molekul apapun molekulnya di dalam satu medan listrik itu berarti ada satu bidang yang ada muatan listriknya, muatan positif dan muatan negatif. Eh, jadi kita gerakkan dia, karena gerakannya itu terus otomatis molekul-molekul itu bisa terpisah. Itulah yang disebut sebagai elektroforesis. Ya, menggerakkan molekul dalam satu medan listrik. Prinsipnya itu. Nah, karena dia bergerak, nantinya dia akan otomatis terpisah. Terpisahnya dia karena gerakan, tinggal kita ingin memisahkannya bagus atau tidak. Nah, prinsipnya seperti itu. Kenapa kok dia bisa bergerak? Karena kita ingat rumus ini, gaya kolom ya. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Q1 dan Q2 ini muatannya. Ya kan? Kalau dia muatannya tidak sejenis, tarik menarik. Kalau dia muatannya sejenis, ya tolak menolak gitu kan. Kalau Q-nya ini Q1 dan Q2-nya ini besar, maka F-nya semakin besar kan? Ya. Jadi kalau muatannya semakin besar, gaya tarik menariknya semakin besar atau gaya tolak menolaknya semakin besar. Demikian pula sebaliknya R-nya. R itu berbanding terbalik. Jadi kalau jaraknya semakin jauh, ya gaya tarik menariknya semakin kecil. Kalau jaraknya semakin dekat, gaya tarik menariknya semakin besar. Jadi kalau Anda bayangkan, saya punya ini muatan positif di sini. Ini muatan negatif di sini. Maka dia akan bergerak ketarik ke muatan negatif untuk yang muatan positif ini ya kan. Nah, ketika di awal-awal gerakannya dia lebih lambat. Tapi begitu mendekat ke muatan negatif, gerakannya dia lebih cepat. Karena apa? Karena ini R kuadratnya ini semakin kecil jadinya, ya kan? Semakin kecil F-nya semakin besar. Itu prinsip dari elektroforesis ya. Muatan positif bergerak ke kutub negatif, muatan negatif bergerak ke kutub positif. Prinsipnya itu. Nah, ini pergerakan dalam medan listrik tergantung dari kuat medan listrik. Bayangkan ini dua molekul yang sama ini ya, muatannya positif dan muatannya negatif. Satunya medan listriknya saya kasih plusnya ini cuma satu baris, yang ini plusnya dua baris. Otomatis yang muatan negatifnya itu ketarik lebih cepat. Gaya tarik menariknya lebih besar di sini kan. Jadi untuk waktu tertentu dia ketarik lebih cepat ke arah muatan positif. Demikian juga yang muatan positif yang ada di sampel lebih ketarik ke muatan negatif lebih cepat kalau kuat medan listriknya lebih besar. Kalau Anda melakukan SDS page misalkan,
satuannya itu biasanya kita cek ampere atau volt yang kita aplikasikan gitu ya. Ketika saya aplikasikan 80 volt dan ketika saya aplikasikan 100 volt, maka yang 100 volt ini kuat medan listriknya lebih besar. Karena itu gerakan molekul itu akan lebih cepat yang 100 volt. Gitu ya. Oke, terus pergerakan molekul itu juga dipengaruhi oleh matriks tempat bergeraknya molekul. Jadi bayangkan kalau di sini misalkan dia kan tertarik ke kutub positif muatan negatifnya. Tapi ini saya lakukan di larutan biasa, nggak ada penghalang. Maka gerakannya dia lebih cepat dibanding kalau saya halang-halangi ini. Saya kasih matriks, jadi dia tidak di air, tapi misalkan di polimer tertentu. Ini gerakannya dia akan lebih cepat ke sini. Kalau sekarang polimernya gerakannya lebih lambat, lebih cepat. Sorry, saya ngomongnya salah. Jadi kalau ada penghalang, gerakan molekulnya akan lebih lambat. Ini kebetulan penghalangnya katakanlah punya pori-pori segede ini. Kalau pori-porinya saya perkecil lagi gitu ya, saya buat kecil gitu ya. Maka gerakan molekul yang muatan negatif ini akan lebih lambat lagi. Kalau lihat posisinya dia akan lebih di belakang yang ini gitu ya. Ini yang lebih di depan. Artinya ya sama seperti kita lah. Kalau kita bergerak kemana, ada banyak penghalang di jalan kita geraknya lebih lambat dibanding yang tanpa penghalang. Kalau penghalangnya lebih banyak lagi ya gerakan kita lebih lambat lagi. Simpel membayangkannya gitu ya. Terus ukuran, ini tadi yang disinggung oleh Matthew misalkan ya. Anda lihat ini, saya punya gambar, satunya kotaknya besar, satunya kotaknya kecil. Muatannya sama-sama +1, ya kan? Dia akan bergerak ke yang bermuatan kutub negatif, dia akan bergerak ke kutub negatif. Karena ukurannya dia lebih kecil, yang ini saya kasih A ini ya, ukurannya lebih kecil dibandingkan B misalkan, maka yang A itu akan bergerak lebih cepat dibandingkan yang B. Ya, itu. Jadi ukuran itu mempengaruhi pergerakan, kecepatan pergerakan molekul di dalam medan listrik ya. Muatan sekarang. Kalau tadi kan yang kita omongkan itu kan medan listriknya ya. Jumlah muatan positif dan negatif yang dimiliki oleh medan listriknya, sumber listriknya. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah muatan molekul yang akan dipisahkan. Gambar saya punya A dan B di sini. Yang A misalkan muatannya 1 positif, yang B 2 positif. Maka gaya tarik menarik kolom untuk yang B ini kan lebih besar dibandingkan yang A. Maka dia akan bergerak lebih cepat dibandingkan yang A. Ya, bentuk molekul. Bentuk molekul ini terakhir kalau dari sini ya. Nah, ada molekul yang bentuknya kompak, saya kasih A ini, dan ada molekul yang bentuknya ya kurang kompak lah, saya bisa katakan seperti itu. Padahal misalkan muatannya sama, ukurannya sama begitu. Nah, yang bentuknya kompak dia akan bergerak lebih cepat dibandingkan yang bentuknya kurang kompak. Itu sih. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak tentang prinsip elektroforesis ini? Silakan. Saya stop share dulu. Barangkali Anda ada yang bertanya. Pak, saya masih bingung Pak, yang bentuk kompak sama kurang kompak itu yang gimana nih? Bentuk kompak dan kurang kompak. Anda tahu protein globular? Ya Pak. Hmm? Ya. Protein globular, jadi enzim itu kebanyakan protein globular. Bentuknya dia seperti ya namanya globular ya, seperti cenderung untuk shrinking, untuk membentuk molekul-molekul ya. Saya nggak ngomong seperti bola, tapi dia kompak karena kalau Anda lihat ketika protein itu berkonformasi 3 dimensi,
yang muatan hidrofob itu cenderung ada di dalam protein, muatan hidrofob. Interaksi hidrofob ya, cenderung di dalam protein, yang bermuatan positif dan negatif itu di luar protein. Sehingga karena ada bagian hidrofob ya dia cenderung memisah dari air sementara pelarutnya air. Nah, dia seperti akan berinteraksi satu sama lain sehingga kompak seperti bola pejal. Atau kalau Anda pernah melihat enggak, misalkan kalau saya punya tali rafia lah, bayangannya saya ini dulu ya. Kalau saya punya tali rafia misalkan, Anda pernah tahu enggak gulungan tali rafia? Pernah tahu enggak? Pernah beli tali rafia enggak? Tali rafia itu atau bola apapun gitu ya, tali apapun, dia itu digulung-gulung gini kompak. Nah, ini kalau saya olor, ini kan dia bisa panjangnya bermeter-meter kan? Ya, padahal kalau saya beli baru, itu dia digulung gini kompak. Nah, ini loh yang disebut kompak itu seperti itu. Demikian juga dengan protein. Protein itu kan ada struktur primer, sekunder, tersier, kuaterner, ya kan? Makin tinggi strukturnya dia makin kompak. Tapi aslinya dia itu kan polipeptida, struktur primernya panjang seperti ini. Ini yang tidak kompak. Jadi itu yang dimaksud kompak dan tidak kompak. Silakan, ada pertanyaan lain? Berarti yang bisa masuk yang tadi yang nggak bisa masuk itu yang tadi panjang itu ya, Pak? Yang bentuk proteinnya panjang. Nggak bisa masuk kemana? Nggak yang tadi itu kan tadi kan gambarnya ada yang kayak tali sama yang ini loh Pak. Ada saya sing di SD speed. Duh, Berarti kita yang nggak ngomong nggak bisa masuk atau bisa masuk, tapi gerakannya satunya lebih lambat, satunya lebih cepat. Jadi yang kompak, jadi gambar ini saya kasih A dan B. Ini kan yang kompak, maka dia bergerak dulu ini menuju kutub negatif dulu. Yang B bergerak lebih lambat. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Saya teruskan ya. Nah, ini. Kebanyakan molekul organik itu memiliki muatan. Kita tahu kalau protein kalau dia folding tadi saya sudah katakan kan, bagian dalam protein ini ikatannya hidrofob. Terus kalau ada muatan negatif dan positif itu dia ada di bagian luar protein. Jadi protein itu punya muatan negatif dan positif. DNA muatannya apa? Negatif. DNA muatannya negatif. Jadi molekul-molekul polimer alami itu banyak yang memiliki muatan sehingga molekul ini biomolekul lah kita katakan bisa dipisahkan dengan elektroforesis, ya kan? Nah, kalau pemisahannya itu dilakukan di satu gel, kan tadi kita ngomong pemisahan molekul dalam suatu medan listrik, misalkan medan listriknya ini. Nah, kalau sekarang ini molekulnya A dan B misalkan ya. Kalau dia A-nya positif, dia bergerak ke sini. Kalau B-nya negatif, dia bergerak ke situ. Nah, kalau sekarang di matriksnya ini saya tambahkan gel. Nah, ini misalkan saya punya gel ini ya. Nah, saya tetap punya molekul A dan B. Ini muatannya positif, tetap. Ini muatannya negatif, tetap. Ya, A-nya bergerak ke sini, B-nya bergerak ke situ.
Ya, ini tetap bisa terjadi pemisahan. Nah, karena elektroforesisnya dilakukan di gel, maka disebut sebagai elektroforesis gel. Nah, tergantung gel yang digunakan apa. Kalau gel yang digunakan agarosa untuk DNA, maka elektroforesis gel agarosa. Kalau yang digunakan poliakrilamid untuk protein, elektroforesis gel protein. Kalau ada yang tanya, misalkan, kalau gitu kok elektroforesis gel protein. Elektroforesis gel poliakrilamid karena dilakukan gelnya di poliakrilamid. Kalau ada yang tanya, kalau begitu apakah elektroforesis gel poliakrilamid itu hanya untuk protein, DNA nggak boleh? Boleh saja, nggak ada aturan. Jadi elektroforesis gel agarosa itu umum digunakan untuk DNA, umum gitu ya. Jadi apakah kalau protein tidak bisa digunakan ini? Ya bisa saja. Anda coba saja kira-kira kalau saya menggunakan elektroforesis gel agarosa untuk memisahkan protein, hasilnya bagus atau tidak. Nah, elektroforesis gel poliakrilamid kalau saya pakai untuk memisahkan DNA bagus atau tidak? Coba saja gitu. Nah, tapi secara umum begini. Waduh, secara umum mungkin seperti ini. Jadi kita memisahkan molekul menggunakan gel yang sesuai. Kalau ukuran sampel kita itu besar, kayak DNA ini ukurannya besar ya, maka digunakan gel yang pori-porinya lebih besar. Kalau dia apa namanya, pori-porinya dia itu kita pakai kecil, mungkin karena DNA-nya gede, DNA-nya nggak bisa lewat. Kan tadi ada penghalang kan, jadi gelnya ini dipakai untuk penghalang kan. Kalau sampelnya gede, terus pori-porinya itu kecil sekali, ya sampelnya nggak bisa lewat gitu. Sebaliknya kalau, eee, gelnya itu pori-porinya besar, terus sampelnya yang ukurannya kecil, ya nggak terjadi pemisahan. Ya, jelas ya. Jadi kayak ayaan gitu kan ya. Kita punya ayaan, misalkan ayaan yang biasa untuk mengayak tepung, kita pakai untuk mengayak pasir gitu ya, nggak ada pasir yang lewat gitu ya. Sebaliknya kalau kita punya ayaan pasir, kita pakai untuk mengayak tepung ya semuanya lewat gitu, tidak ada yang, kecantol, nggak ada pemisahan kalau kayak gitu. Padahal tujuannya elektroforesis gel ini salah satunya adalah untuk memisahkan sampel ya, tuh. Mmm, sampai sini dulu ada pertanyaan? Pak Toko, Pak Toko. Ya, Berarti untuk penentuan bisa lewat atau enggak, ya itu dari pori-porinya ya. iya, pori-porinya. Gimana Pak caranya buat bentuk biar ini bisa lewat itu pori-porinya itu kita cara membuatnya agar dia bisa lewat itu seperti apa? Itu berdasarkan, trial and error yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi orang sudah pengalaman, oh kalau saya punya pori-porinya sekian, untuk ukuran molekul ini bisa lewat, kalau ini enggak. Nanti kita akan tahu beberapa yang digunakan, ya. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Nah, khusus untuk elektroforesis menggunakan poliakrilamid, variasinya itu kalau saya tidak hitung western blot, Anda lihat di sini ini 7 variasi sudah. Native page, native gradient page, urea page, SDS gradient page, ya 45 dan 12 ini polanya sama ya. Jadi
gradien dan non gradien gampangnya gitu ya. Isu electrofocusing sama 2D, electrophoresis. Jadi ternyata bukan hanya SDS pitch, banyak sekali electrophoresis. Nah, kalau kita ngomong poliakrilamid ini untuk Anda ketahui monomernya dia itu kan namanya poli ya tadi, poliakrilamid. Kalau begitu monomernya dia ya akrilamid gitu ya. Nah, rumus molekulnya ini dia warnanya putih, Anda lihat di sini. Dia tidak berbau. Dan kalau Anda lihat ini sampai ditaruh di wadah yang gede mestinya ini murah dan sering digunakan, gampangannya gitu. Larut dalam air dan pelarut organik, relatif murah begitu ya untuk dibandingkan bahan lab secara umum gitu ya. Nah, tapi akrilamid sendiri yang Anda perlu perhatikan, dia neurotoksik dan karsinogen. Toksik bagi saraf dan menyebabkan kanker, ya kan? Nah, terus sebenarnya secara alami dia itu ada pada makanan. Kalau Anda cek di internet ada banyak kopi misalkan, itu secara alami mengandung akrilamid gitu, tapi tentunya pada jumlah yang aman untuk dikonsumsi. Tapi dia ternyata banyak pada makanan yang browning. Kita lihat ini. Ini kentang goreng ini banyak akrilamidnya. Ini juga lebih banyak akrilamidnya. Jadi Anda mesti hati-hati ketika nanti Anda mengkonsumsi makanan seperti ini, ada hal yang Anda harus perhatikan, yaitu terbentuknya akrilamid. Nah, tapi kok banyak ya akrilamid tadi kok murah gitu ya, sampai bungkusannya tadi Anda lihat kemasan besar-besar kan? Karena apa sih? Dia banyak dipakai untuk water thickener. Jadi ya membuat gel. Terus kalau sudah bisa membuat gel ini untuk apa? Biasanya untuk kosmetik ini sering dipakai kan. Kalau Anda lihat kosmetik itu kan ya, itu kan banyak yang bentuknya gel itu dioleskan di tangan, dioleskan di wajah. Ini tidak dikonsumsi loh ya, untuk bagian luar saja ya. Nah, tapi bentuknya dia sekali lagi sudah poliakrilamid. Bukan akrilamidnya ya yang kita bicarakan. Nah, sama salah satu fungsi lainnya adalah untuk flocculation agent. Biasanya ini untuk pengolahan limbah. Saya punya limbah, airnya keruh gitu ya. Saya tambahi akrilamid. Kalau saya tambahi, maka dia akan mengendap kotoran dan poliakrilamidnya. Setelah itu saya saring, saya akan dapatkan jernih. Nah, kalau jernih ini, kalau misalkan limbah, sudah saya bisa buang limbahnya. Kan ada aturan pemerintah, limbah itu tidak boleh mengandung beberapa pengotor melebihi batas tertentu gitu ya. Nah, kalau kita membuat poliakrilamid itu sebenarnya yang dibutuhkan tidak hanya akrilamid saja, tapi kita juga butuh bis akrilamid. Kalau saya punya akrilamid, terbentuknya poliakrilamid kan seperti ini misalkan. Ini poliakrilamid, ini poliakrilamid. Kalau saya punya banyak begitu ya, maka terbentuk seperti ini. Nah, kalau seperti ini saja terus dipakai untuk saringan, ini kurang bisa memisahkan molekul-molekul sampel. Maka dilakukan cross linking. Cross linking itu maksudnya antar polimer poliakrilamid ini disambungkan. Ini sambung dengan ini sambung dengan ini. Nah, kalau membentuk ini polimernya dia akan menjadi lebih kecil pori-porinya, ya. Jadi ada akrilamid, ada bis akrilamid. Nah, ini persen T ini untuk menunjukkan akrilamid total, persen C itu menunjukkan bis akrilamidnya. Kalau saya pakai elektron mikroskop, Anda lihat
Ini adalah polimer atau bentuk struktur 3 dimensi dari poliakrilamid. Protein-protein sampel kita itu harus melewati pori-pori ini untuk bisa bergerak di medan listrik yang tadi saya bicarakan ya. Dia harus masuk pori-pori ini. Nah, bisa bayangkan kalau dia ukurannya gede ya, dia akan lebih terhalang gitu ya, dibanding yang ukurannya lebih kecil. Ini yang Anda lihat ya, ini adalah tabel secara umum kegunaan dari poliakrilamid untuk memisahkan molekul. Molekul apa saja Anda lihat di sini. DNA dan RNA bisa dipisahkan. Ya, protein juga bisa dipisahkan. DNA dan RNA dalam bentuk native-nya, alami dan denature-nya bisa dipisahkan. Sama, protein juga alami dan non alaminya juga bisa dipisahkan. Yang saya mau ini ke Anda lihat di sini ada 4 sampai 12% gel total ya. Ini yang tadi persen T ya, persen total akrilamidnya. Anda lihat ketika persentase gelnya kecil, 4% misalkan, dia bisa memisahkan DNA atau RNA ukurannya 100 sampai 1500 base pair. Itu kalau native, kalau didenaturasi 70 sampai 500. Kalau protein 100 sampai 200. Ketika gelnya saya naikkan, konsentrasinya jadi 6%, Anda lihat DNA dan RNA yang bisa dipisahkan ukurannya turun, lebih kecil. Ya kan, proteinnya juga ukurannya turun, lebih kecil. Coba sih saya ingin tanya ke Anda, kenapa ini terjadi? Ayo. Tolong saya dibantu jawab. Pori-porinya mungkin terlalu besar, Pak. Pori-porinya terlalu besar itu yang mana? Yang persen gel ini karena ini kan lebih besar, berarti itu kan jadi lebih besar lagi akrilamidnya, atau akrilamidnya berikatan dengan DNA. Yang lebih besar yang mana? Akrilamid, poliakrilamid, gel. Iya ya, yang pori-porinya lebih besar yang mana? Yang konsentrasi berapa? Yang konsentrasi itu loh, apa itu 12 Dulu. Ini kan saya ngomong 4 sampai 6, 4 dan 6 dulu ya. Mana yang konsentrasinya lebih besar? Yang pori-porinya lebih besar? Yang 6. Pori-porinya lebih besar yang mana? 4% atau 6%? 6%. Kalau secara umum ya, konsentrasinya lebih kecil, saya ngomong 4 dan 6 kan ini tadi. Kalau konsentrasinya lebih kecil, maka pori-porinya dia lebih besar. Kalau konsentrasinya lebih besar, pori-porinya lebih kecil. Kalau pori-porinya besar, maka dia bisa memisahkan molekul RNA yang ukurannya besar. Kalau pori-porinya kecil, maka dia bisa memisahkan molekul yang ukurannya kecil. Kalau saya punya DNA yang ukurannya besar, saya pakai ayaan pasir yang ukurannya saya pakai ayaan tepung tadi misalkan, yang ukurannya kecil ya dia tidak akan bisa terpisahkan, gitu ya. Jadi pori besar untuk memisahkan molekul yang ukurannya besar, pori kecil untuk memisahkan molekul yang ukurannya kecil. Kalau konsentrasi gelnya lebih kecil, maka pori-porinya lebih besar. Kalau konsentrasi gelnya lebih besar, maka pori-porinya lebih kecil. Seperti itu ya. Nah, itu tadi ya, itu
membandingkan konsentrasi dan bagaimana mereka memisahkan molekul. Nanti Anda amati sendiri nih ya, yang saya katakan tadi terus Anda amati di sini. Nah, hal lain adalah sekarang Anda bandingkan antara yang konsentrasinya sama tapi akrilamidnya C value-nya itu berbeda. Saya ambil angka yang misalkan ini ya 19:1 ini ya. 19:1 di sini T value-nya 6%. 29:1 T value-nya juga 6%, 37,5:1 T value-nya juga 6%. Ya, berarti C value yang paling besar itu kan yang ini saya sebut A, B, C. Ya, A, B, C ini makin ke bawah C value-nya semakin kecil, ya kan? C value-nya semakin kecil. Nah, sementara T value-nya sama-sama 6%. Anda lihat, yang A itu bisa memisahkan molekul, saya ngomong protein aja lah, 40 sampai 150. Yang B bisa memisahkan molekul 50 sampai 200. Yang C bisa memisahkan molekul 60 sampai 200. Nah, sama seperti tadi. Kalau C value-nya itu semakin besar, maka pori-porinya dia tentunya akan semakin kecil, ya kan? Pori-porinya dia tentunya akan semakin kecil. Nah, kalau Anda bandingkan ini ya, ini 40 sampai 150, di sini 50 sampai 200. Berarti ukuran yang bisa dipisahkan di sini itu lebih kecil dibandingkan yang di sini. Kenapa kok di sini yang A kan ini bisa memisahkan molekul yang ukurannya lebih kecil? Oh, ternyata C value-nya dia itu di sini lebih besar. Karena C value-nya lebih besar, maka pori-porinya kecil. Karena pori-porinya kecil, maka dia hanya bisa memisahkan molekul yang ukurannya kecil. Ya, dibandingkan B, molekul yang dipisahkan ukurannya lebih besar. Kenapa? Ternyata C value-nya dia ini lebih kecil dibandingkan dengan yang A. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Empat. Ya, Itu ya. untuk yang protein. Kalau DNA tetap yang lebih besaran yang A, yang 19:1 itu pemisahan DNA. Ini ngomong A dan B ya. Iya. 40 sampai 400, ini 50 sampai 500, gitu ya. Ya. Ini saya katakan mungkin sedikit anomali ya. Tapi secara umum, ya kalau Anda tahu secara umum ya, pokoknya yang pori-porinya kecil, itu pasti dia bisanya memisahkan molekul yang ukurannya kecil. Kalau pori-porinya besar, itu dia bisa memisahkan molekul yang ukurannya besar. Sekali lagi saya ngomong ayaan tadi ya. Ayaan pasir itu pori-porinya besar. Ya, ayaan pasir itu pori-porinya besar. Kalau itu Anda gunakan untuk memisahkan molekul yang ukurannya kecil, misalkan tepung, maka semua tepung akan lolos, ya kan? Akan lolos. Nah, kalau saya punya ayaan tepung, itu kan pori-porinya kecil. Saya pakai untuk memisahkan molekul yang ukurannya besar, pasir ya, semuanya nggak akan lolos. Ya, kasih satu contoh yang di kehidupan Anda itu sebenarnya ayaan pasir itu kehidupan nyata tadi ya. Saya ngomong misalnya, saya mengadakan lomba. Syaratnya lomba adalah misalnya ini saringannya ya. Syarat ini saringannya. Syaratnya lomba adalah
mahasiswa harus memiliki IP 4. Ini pori-porinya terlalu kecil, maka tidak akan ada mahasiswa yang bisa mengikuti lomba tersebut. Ya kan? Karena kekecilan, syaratnya ketinggian, pori-porinya kekecilan. Sementara kalau saya perlonggar misalkan, syaratnya adalah mahasiswa yang memiliki, ini pori-porinya saya gedein ya, syaratnya saya longgarkan. Yang bisa ikut lomba adalah mahasiswa yang memiliki IPK 2. Maka semua mahasiswa bisa ikut lomba itu. Ya, seperti itu. Oke. Oke, sekarang saya ke SDS Page. Ini tipikal untuk SDS Page. Tadi ditanya konsentrasinya berapa kan? Kita punya dua, stacking gel dan running gel. Nah, yang stacking gel ini untuk tempat pengumpulan sampel DNA awal. Konsentrasi yang biasa dipakai berapa? 5%. Tadi kan ditanyai konsentrasinya berapa. Menurut pengalaman, yang baik digunakan adalah 5%. Sementara running gel atau resolving gel atau separating gel, ya namanya macam-macam ya. Nah, ini konsentrasi yang sering digunakan adalah 12%. Sekali lagi, yang tadi saya tulis ya. 12% konsentrasinya gede, maka porinya kecil. 5% konsentrasinya kecil, maka porinya besar. Oke ya. Saya teruskan. Bagaimana saya menyiapkan larutan sampel protein? Ini kalau Anda pernah melakukan sebelumnya, ada ditambah SDS, tambah beta merkaptoetanol, ditambah basa, dipanaskan. Nah, ini semua, langkah ini semua itu untuk mendenaturasi protein. Kan kita inginnya protein itu terpisahkan berdasarkan bentuk molekul. Misalkan, saya punya dua sampel, bentuknya seperti ini dan seperti ini. Maka ini berat molekulnya katakanlah berbeda, katakanlah. Oke, ini saya sebut A dan B. Ini B, ini A. Berat molekul A itu lebih besar dari berat molekul B. Tapi masalahnya A, kalau dari gambar ini kan A lebih kompak kan? A lebih kompak dibandingkan B. Kalau begitu A dan B bergerak duluan mana? Tadi yang katanya berat molekulnya lebih besar bergerak belakangan dibandingkan yang B. Tapi yang kompak bergerak duluan. Nah, neto kalau masih ada bentuk molekul seperti ini, terus saya running di sini, nanti akan jadi pertanyaan yang bergerak duluan itu A atau B, ya kan? Karena itu untuk menghilangkan ambigu itu, maka struktur proteinnya dibuat sama. Apa itu? Sama-sama struktur primer. Jadi A dan B sama-sama primer. Sehingga kalau ada pemisahan, pemisahannya betul-betul berdasarkan berat molekulnya, tidak berdasarkan bentuknya. Nah, untuk menghilangkan struktur molekul selain struktur primer digunakan berbagai macam cara ya. Ada merkaptoetanol, ada STS, ada dipanaskan. Anda cek ini secara detail di video yang saya jelaskan ya. Oke, dengan adanya SDS ini, maka protein muatannya lebih negatif. Ini sudah saya jelaskan di video pembelajaran, Anda cek ya. Nah, kalau ini terus saya running, ini kan saya running nih, sampelnya saya taruh di sini, yang warna biru ini sampelnya semua ya. Saya punya sampel A, saya punya sampel B, ini saya running. Maka di sini diberi muatan kutub positif, maka dia akan lari ke sini. Karena proteinnya sudah bermuatan negatif. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, loh, kalau interaksi seperti ini, jangan-jangan nanti molekul yang ukurannya besar, dia muatannya lebih banyak karena lebih banyak tertempel SDS dibanding protein yang ukurannya lebih kecil. Ternyata tidak, karena densitasnya itu densitas muatannya sama. Ini di video pembelajaran ada, ya.
Nah, hasil SDS Page secara umum itu seperti ini, ya. Jadi, setiap pita ini menunjukkan satu sampel, ya, ini satu sampel. Ini adalah marker. Marker untuk penanda ukuran, molekul protein, ya. Jadi kalau saya suruh, ini ada berapa sampel protein yang ada di, sampel yang saya masukkan, ada banyak sekali nih. Misalkan ini 1, ini 2, 3, 4. Kalau saya ngitung yang tebel-tebel tok ini ada sudah 8, 9, 10, belum yang tipis-tipis ini banyak sekali gitu ya. Jadi satu garis itu satu molekul protein, ya. Jadi di sini ada banyak molekul protein. Nah, hasil SDS Page bisa saya warnai dengan Komasi Blue, cuma, dia batas deteksinya adalah 1 sampai 20 nanogram. Cara kedua bisa saya warnai dengan perak, ya. Anda lihat di sini, ini ada markernya, ya, sama seperti tadi kan. Nah, marker ini, dipakai untuk menentukan ukuran molekul protein. Ini kebetulan misalkan ini ya, ada satu sampel yang saya warnai, saya lingkari merah. Kalau saya ditanya misalkan, berapa sih ukurannya ini? Ya saya pasti perkirakan, oh dia ukurannya antara 20.100 Dalton atau 20,1 kilo Dalton dengan 30.000 Dalton atau 30 kilo Dalton. Pasti ukurannya itu. Kalau mau dipaskan lagi ukurannya berapa ya? Ya dia akan dekat dengan 20,1 kilo Dalton. Mungkin dia sekitar 21 kilo Dalton. Itu perkiraannya. Pasnya bagaimana? Kita hitung secara matematis nanti. Tapi satu hal yang Anda perhatikan bahwa silver staining ini batas deteksinya lebih rendah dibandingkan Komasi-Blue, sehingga dia lebih sensitif. Kalau di sini ditulis antara 10 sampai 100 kali lebih sensitif. Nah, ini yang tadi saya katakan matematisnya bagaimana kalau saya diminta untuk menentukan ukuran molekul. Anda lihat di sini, kalau saya sudah tahu ukuran molekul marker, maka itu saya pakai untuk standar. Ini kebetulan markernya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 marker saja. Ukurannya sekian, 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 dan sekian kilo Dalton. Nah, caranya bagaimana? Biasanya saya menentukan satu titik itu sebagai titik 0 gitu ya. Misalkan di sini. Terus saya tentukan ukurannya, panjangnya, antara marker saya, misalkan ini ya, pitanya marker, dengan titik nolnya berapa? Oh, misalkan 1 cm. Oke, marker kedua ini, seret. Saya tentukan ukurannya. Oh, kalau begitu 3 cm. Terus marker ketiga ini, seret. Saya tentukan dari titik nol ini berapa? Oh, 6 cm misalkan. Nah, maka saya akan mendapatkan hubungan antara jarak tempuh, antara jarak gitu ya, dengan berat molekul. Nah, misalkan ini tadi yang untuk beta galaktosa kalau itu ya, kalau lihat nomornya, nomor 1 itu jaraknya dia 1 cm, berat molekulnya dia 132. Oke, ini marker nomor 1. Nomor 2 itu dia jaraknya 3 cm, berat molekulnya 78. Terus marker nomor 3, 6 cm dan 45,7. Nah, kalau Anda sudah dapat titik-titik ini, terus Anda masukkan, Anda buat kurva regresi linearnya. Nah, kurva regresi linear ini nanti kan Anda dapat persamaannya ya, Y sama dengan BX plus A. Gitu. Nah, Y-nya itu log 10 dari BM-nya, X-nya itu jarak
migrasinya. Nah, kalau sudah dapat rumusnya ini kan simpel. Kalau misalkan, kalau begitu sampel ini ukurannya berapa ya? Tinggal saya tentukan kan. Ini sampai sini berapa? X cm saya masukkan ke rumus ini. Maka saya akan bisa menentukan berat molekulnya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Pak Toko tadi cara nentuin jaraknya gimana Pak? Dari 0 sampai ini gimana Pak? Cara menentukan jaraknya diukur pakai penggaris. Jadi saya hasilnya, hasil SDS space-nya kan ini. Titik nolnya kan ini. Seret, ya sudah. Yang titik pertama ini saya ukur di sini pakai penggaris. Berapa senti. Begitu kan? Ini saya ukur pakai penggaris. Di pitanya ini saya tarik. Saya hubungkan dengan pita titik nolnya berapa senti. Seperti itu. Oke. Saya teruskan kalau gitu ya. Native page. Kalau SDS space itu tadi kan didenaturasi ya. Dari struktur tingginya ke struktur primernya. Kalau native page, ini si protein tetap dia tidak didenaturasi, tetap dalam kondisi alaminya. Tujuannya apa? Untuk menguji ada interaksi antar protein atau antar protein dengan ligan. Atau juga untuk deteksi adanya isomer. Kenapa kok seperti ini? Nah, kalau Anda denaturasi, kan proteinnya sudah tidak alami. Kalau dia ada ligan, ya interaksinya hilang otomatis ya kalau nggak alami. Nah, salah satu contohnya ini. Saya punya protein. Proteinnya namanya ini ya. Ini sebutan lainnya gitu ya. Nah, ketika dia tidak ada kation CO2+, kalau saya elektroforesis pakai native page, pitanya dia ini. Ya, ada 2 pita kayak gitu. Nah, ketika saya tambah CO2+ dengan variasi konsentrasi, ternyata pita yang muncul ini 2. Golongan pita atas dan golongan pita bawah. Nah, saya punya kontrol, ternyata ukuran pitanya itu hampir sama dengan ukuran pita kontrol. Ya. Nah, dari sini orang berpikir, oh kalau begitu, protein ini, misalkan saya gambar proteinnya ini, itu bisa membentuk dimer dengan bantuan CO2+. Gitu ya. Kalau saya punya CO2+ di sini ya. Nah, CO2+ itu bisa jadi penghubung antar 2 protein ini sehingga membentuk dimer. Sama kasusnya misalkan ya, ini saya punya protein. Protein A dan B. Tolong di ini. Kalau yang belum di-mute, tolong di-mute supaya nggak ganggu temannya. Saya punya protein A dan B, ya. Secara teori katanya protein A dan B ini bisa berinteraksi. Ya, kalau begitu saya ini kan saya lakukan native batch. Saya lakukan native batch protein A saja. Ini gini ya. Protein A saja saya native batch. Oh, ada pita di sini. Protein B saja saya native batch, ada pita di sini. Setelah itu protein A dan B saya native batch. Saya punya pita ini, saya punya pita ini, tapi saya juga punya pita ini. Oh, kalau ada pita yang ini lebih tinggi dari A dan B, ini berarti A dan B itu berinteraksi mereka. Oh, kalau begitu A dan B itu bisa jadi koenzimnya, enzim dan koenzim misalnya. Itu contoh penggunaan native batch. Ada juga native gradient batch. Yang disebut gradient itu konsentrasinya yang gradient. Jadi Anda lihat warna ungu ini, pudar makin ke bawah ini makin gelap. Ini maksudnya
konsentrasi gelnya itu dibuat naik secara bertingkat dari atas ke bawah. Kenapa? Kalau konsentrasi gelnya itu dibuat naik secara bertingkat, suatu saat ketika konsentrasi gelnya itu semakin besar, kalau konsentrasi gelnya semakin besar tadi, pori-porinya semakin besar atau semakin kecil? Ayo, pori-porinya semakin besar atau semakin kecil? Kecil. Nah, pori-porinya semakin kecil kan? Nah, ketika pori-porinya semakin kecil, maka molekul-molekul dengan ukuran yang pas dengan pori-pori tersebut, dia akan berhenti bergerak. Dia nggak bisa bergerak lagi. Karena ke depan molekulnya makin kecil lagi. Nah, yang bisa bergerak apa? Yang ukurannya masih kecil. Nah, tapi karena konsentrasinya semakin besar di depan itu, pori-porinya lebih kecil lagi, maka molekul kecil pun juga dia terhambat, gerakannya berhenti. Nah, itu gradien ini lebih sempurna memisahkan molekul sampel dibandingkan tidak gradien. Ya, itu fungsinya. Kenapa dibuat gradien? Supaya pemisahannya kelihatan lebih bagus. Kalau Anda lihat gambar ini, lihat. Ini kecil-kecil ini. Tuh, di sini ya. Ini terpisah dengan sangat jelas. Karena ada gradien tadi. Ada gradien konsentrasi tadi. Nah, sehingga kalau seperti ini dia biasa digunakan untuk menganalisa oligomer. Oligomer itu kan Anda tahu ya, oligopeptida itu sebenarnya dia monomernya sama, cuma ada yang katakanlah oh cuma 2, terus ada juga tersusun dari 4. Dari sebenarnya dia polimer, cuman penyusunnya aja beda cuman satu monomer begitu loh. Nah, kebetulan di contoh ini satu monomer itu 1 kilodalton. Kalau gitu, kalau saya punya katakanlah 100 sampel, ada sampel yang ukurannya 1 kilodalton, 2 kilodalton, 3 kilodalton, 60 kilodalton, sampai 100 kilodalton. Berarti kan saya punya tantangan untuk memisahkan sampel-sampel tersebut dengan sempurna. Supaya setiap penambahan 1 kilodalton itu selalu nampak. Nah, dengan cara ini, karena dia berhenti bergerak di konsentrasi tertentu, pemisahannya lebih sempurna. Ya, itu native gradient patch. SDS gradient patch sama. Bedanya satunya native, satunya SDS. Tujuannya juga untuk memisahkan molekul supaya lebih sempurna. Ada satu lagi, isoelectrofocusing. Jadi kalau kita punya protein kita bawa di pH tertentu, maka ionisasi asam aminonya akan berubah. Pada satu titik, ketika jumlah ion positif dan jumlah ion negatif itu sama, titik itu disebut sebagai titik isoelektrik. Titik di mana muatan total suatu protein 0. Kenapa muatannya 0? Karena jumlah muatan positif dan negatif itu sama. Ya. Nah, pada kasus ini orang melihat pH-nya. Oh, ternyata misalkan di sini pH-nya 7,2. Oh, kalau gitu PI untuk protein sampel saya ini 7,2. Ya. Jadi PI itu adalah pH di mana suatu protein ada pada kondisi isoelektrik, muatan positif dan muatan negatifnya itu sama. Nah, menariknya banyak protein itu yang memiliki PI yang berbeda-beda. Sebentar, saya harus ngecas dulu ya. Banyak protein yang memiliki PI yang berbeda-beda. Nah, ini dipakai sebagai dasar juga untuk memisahkan protein. Nah, ini biasanya dilakukan untuk 2D elektroforesis. Jadi lihat gambar ini, pertama saya pisahkan proteinnya berdasarkan PI-nya. Setelah itu saya gunakan gel untuk memisahkan PI itu, saya balik ya.
dari sumbu Y ke sumbu X, saya pakai untuk SDH page. Balik lagi, lihat ya. Ini pemisahan berdasarkan PI. Setelah itu posisinya dia saya balik, saya jadikan sumbu X, saya pisahkan dengan SDH page. Maka protein itu akan terpisah, satu berdasarkan PI-nya, kedua berdasarkan ukuran molekulnya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti ini. Agak beda kan pitanya dengan yang SDH page tadi. Nah, ini satu titik itu menyimpulkan satu molekul protein. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Pak, tadi bedanya 2D page sama SDH page apa tadi Pak? Kenapa, Matthew? Bedanya 2D page dengan SDH page tadi apa? 2D itu 2 dimensi. Jadi kita memisahkan protein dengan atau atas dasar 2 parameter. Satu, tadi kita pisahkan berdasarkan PI-nya. Yang kedua, kita pisahkan berdasarkan berat molekulnya dengan SDH page. Satu, kita pisahkan berdasarkan PI-nya dengan isoelektrofocusing. Yang kedua, kita pisahkan berdasarkan berat molekulnya dengan SDH page. Nah, kalau SDH page itu memisahkan berdasarkan satu dimensi saja, yaitu berdasarkan berat molekul proteinnya. Oke, ada pertanyaan lain? Oh ya Pak, saya tanya lagi nggak apa-apa ya Pak? Ya, silahkan. Saya masih bingung Pak, yang perbedaannya yang antara gradien dengan yang biasa itu. Yang Nah, natif gradien dengan natif. gradien, yang disebut gradien itu gradual ya. Gradual itu tambah sedikit-sedikit gitu ya. Nah, yang gradual itu apanya? Yang gradual itu konsentrasi gelnya. Jadi tadi di gambar saya dari atas ke bawah, konsentrasi gelnya itu makin naik. Misalkan ini dibuat gradien dari 4 ke 12%, misalkan kayak gitu. Itu gradien. Sementara SDH page ketika di separating gel, dia hanya digunakan untuk memisahkan dengan satu konsentrasi. Ya, dengan satu konsentrasi, yaitu 12% atau 12,5%. Itu SDH page, hanya satu konsentrasi. Tapi kalau native gradient page, rentang konsentrasi gelnya 4 sampai 12%, 4 sampai 13%. Gradien misalkan, saya pakai gradien SDH page ya, konsentrasi gelnya juga gradien. Bedanya itu. Silahkan kalau ada pertanyaan lain. Ayo. Yang gradien apakah lebih akurat? Kata Matthew tanya. Iya. Tadi saya katakan kan, gradien itu membuat molekul protein itu berhenti bergerak ketika ukurannya sudah lebih kecil dari tempat dia bergerak gitu ya. Jadi misalkan saya punya tadi itu ayaan pasir dan ayaan tepung ya. Berarti ketika konsentrasinya masih rendah, kan tadi konsentrasinya naik kan ya, dari rendah ke tinggi. Berarti pori-porinya bergerak dari pori-pori besar ke kecil. Bayangkan kalau saya punya sampel, sampelnya itu segede pasir.
Maka ketika konsentrasi awal masih rendah, dia masih bergerak sampelnya. Karena ayaannya, pori-porinya sebesar pasir itu. Suatu saat ketika dia terus bergerak, konsentrasi gelnya naik, ayaannya itu jadi sebesar ayaan tepung, maka dia berhenti dia, nggak bisa bergerak lagi. Tapi sampel yang ukurannya lebih kecil ya bisa lolos dari ayaan itu. Dia masih bergerak. Nah, hal ini menyebabkan pemisahan antar molekul itu lebih sempurna pada gradien. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Sudahkah? Wah, cepat sekali ya. Padahal ya, nanti kalau kita ketemu lagi, mungkin kita bisa bahas ini, tapi ketemu lagi setelah ujian, tapi nggak apa-apa. Saya coba share sebentar ya. Nah, sudah bisa lihat layar saya? Bisa, Bapak. Bisa ya. Anda lihat ini. Eh, gambar yang saya tunjukkan kepada Anda tadi itu adalah gambar yang sempurna. Ada banyak hal yang tidak sempurna. Yang saya tunjukkan yang realis, yang teoritis tadi semuanya, supaya Anda nggak bingung dengan hal yang lain. Jadi secara teori, oh seperti ini, hasilnya seperti itu gitu ya. Saya tidak menunjukkan hal ini. Jadi nanti kalau Anda masih ini sebenarnya nice to know itu apa ya? Anda belajar SDSP, Anda tahu teorinya, Anda tahu aplikasinya. Nah, itu sudah cukup untuk kuliah biopur ini. Nah, ketika Anda ingin belajar lebih jauh, terkadang ada permasalahan seperti ini, mungkin nanti kita bisa diskusikan kenapa kok terjadi seperti ini, bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Nanti setelah UTS kalau ketemu saya lagi kita bisa diskusikan seperti ini. Kalau Anda ingin diskusi dengan saya via WA atau apapun, nanti kita juga bisa diskusikan kenapa kok terjadi seperti ini gitu ya. Itu menarik untuk didiskusikan, tapi ada banyak hal kalau troubleshooting ini, Anda lihat ada banyak sekali hal-hal yang Anda lihat tidak ideal seperti yang dikatakan tadi, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah saya akhiri sampai di sini ya.